Nah, penting diingat nih, jangan banyak takutnya, ya. Namanya visa. Visa artinya izin masuk. Nggak mungkin dia setelah memberikan visa, kita nggak boleh masuk. Mungkin kita ini salah masuk gitu. Ini hanya inspirasi, tidak mutlak Anda berhasil. Karena ketentuan haji hanya Allah lah yang menentukannya. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melaksanakan haji tanpa antri, mulai dari keberangkatan hingga ke Padang Arafah. Tonton video ini sampai habis. Haji adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah tetapkan seseorang berhaji, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Namun dalam keberangkatan haji memang banyak hal yang kita persiapkan. Pertama, memang hati sudah benar-benar ikhlas. Jadi seandainya kita berangkat haji dengan hati yang ikhlas, maka semuanya menjadi ringan. Sebagai contoh, andaikan Anda terbentur masalah, kemudian Anda tidak berangkat, tentunya Anda jangan gampang menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Mungkin Allah ingin memberi Anda pahala haji tanpa Anda harus berhaji. Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan takdir kita. Yang jelas, barang siapa yang berniat berhaji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelompokkan dia kepada orang-orang yang berhaji. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jatuhnya daun itu bukan karena dia kering, bukan karena angin kencang, tetapi dia telah ditetapkan untuk jatuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan baik datang dari Allah, keadaan buruk datang dari Allah, susah datang dari Allah, senang datang dari Allah, dan semua tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memiliki visa, maka tahapan selanjutnya adalah menyiapkan rencana penerbangan. Ingat, jangan landing di Jeddah. Karena Jeddah pada musim haji, bandara ini menyiapkan untuk menyambut pesawat-pesawat yang membawa jemaah haji. Artinya orang-orang yang berpisah haji. Kemarin ada yang landing di Jeddah dari Turki, orang-orang Indonesia satu rombongan. Ditolak. Tidak mungkin toh Saudi Arabia mengeluarkan visa untuk orang bebas datang ke negaranya. Tiba-tiba dilarang. Nggak mungkin kan? Tentunya Saudi Arabia akan dikomplain oleh seluruh dunia. Nah, kalau ada yang ditolak, kemungkinan salah tempat. Karena Jeddah adalah tempat untuk landing para jamaah haji. Maka penting, jangan landing di Jeddah. Selain itu juga lihat maskapainya. Kemarin ada teman nih mau pulang ke Saudi, mau kerja lagi. Beli AirAsia. Ternyata di Jakarta dikabarkan bahwa AirAsia meng-cancel penerbangan menuju Jeddah. Seperti tahun kemarin, ada juga yang nggak berangkat. Kabarnya naik Sri Lanka Airlines. Jadi Sri Lanka Airlines tidak dapat slot landing. Maka Anda perlu perhatikan, jangan lihat murahnya saja. Mungkin kalau ada yang murah, ambil di atasnya sedikit supaya lebih aman. Bagi Anda yang ingin berangkat haji tahun ini, atau hanya ingin mengurus visa turis atau visa ziarah, atau hanya ingin tasreh Arafah, silakan hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah saya siap membantu Anda. Sudah menjadi rahasia umum saat ini, orang-orang menyelenggarakan haji tanpa antri ini dengan menggunakan visa turis atau visa ziarah. Karena visa furoda mahal. Dan boleh dikatakan ada sebagian kecil penyelenggara haji tanpa antri ini, mereka menggunakan visa turis. Sementara visa tenaga kerja sudah tidak dilirik lagi oleh orang Indonesia. Nah, visa turis ini biasanya memang disalahgunakan oleh para tenaga kerja. Karena mereka kalau menggunakan visa tenaga kerja bisa dipotongin gajinya oleh agen-agen nakal di sini. Maka mereka memilih membeli visa turis untuk kerja di sana karena 1 tahun. Nah, akibat disalahgunakan inilah yang menyebabkan pihak imigrasi hati-hati dalam meloloskan orang yang ingin berangkat ke luar negeri dengan menggunakan visa turis. Dikhawatirkan menimbulkan permasalahan tenaga kerja. Jadi tentunya jika Anda keluar negeri dengan menggunakan visa turis, imigrasi akan mempertanyakan maksud dari kunjungan Anda karena khawatir Anda akan berangkat kerja. Terlebih lagi kalau Anda ngakunya haji, tentu mungkin tidak diizinkan oleh mereka. Maka dalam hal ini Anda harus pandai-pandai mensiasati penerbangan. Jangan ketahuan bahwa Anda itu mau berangkat ke Riyadh. Sudah banyak teman-teman yang diinterogasi dan sudah ada yang tidak diberangkatkan. Kalau Anda perorangan, mungkin Anda mudah. Anda beli tiket Jakarta Malaysia, kemudian Malaysia Jakarta, tiket pulangnya.
Tapi di belakang itu Anda berangkat Malaysia ke Riyadh. Jadi biasanya pihak airline dan pihak imigrasi mempertanyakan tiket pulang. Nah, jadi inilah cara kita mengkamuflase untuk mendapatkan kemudahan di bandara. Jadi ini tergantung kepada takdir Allah. Kemarin ada kawan diintegrasi sampai 4 jam. Akhirnya dilepas juga untuk berangkat ke Riyadh. Maka yang penting ikhtiarnya kita buat, tiket pulangnya kita buat. Karena mereka itu sayang sama kita. Khawatir kita ini terlantar, nggak punya tiket pulang. Bukan mau ngapa-ngapain. Agar kita ini selamat di negeri orang. Ya. Jadi kalau mau gitu, buat kamuflasenya, tiket pulangnya harus ada. Nanti bisa di-reschedule ulang. Yang penting umpama Jakarta-Bangkok. Tapi jika Anda berangkatnya ini rombongan, 5 orang, 7 orang, mungkin lebih, Anda bisa menggunakan handling di Jakarta. Di situ banyak orang-orang baik yang mau membantu Anda. Ya biayanya sekitar 5, 7, 9 juta, tergantung Anda lah negonya. Jadi gunakan aja itu. Dan jangan pelit-pelit, anggap saja ini sedekah. Oh saya bayar 5 juta, ya saya sedekah, mudah-mudahan Allah ganti 10 kali lipat. Karena perbelanjaan haji ini diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda sudah sampai di Riyadh, artinya tinggal melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Ada 2 pilihan, bisa menggunakan pesawat atau bis. Kalau pesawat, sebaiknya Anda memilih penerbangan 5 jam lanjutannya. Jadi mana tahu ada delay, Anda masih sempat dan tidak tertinggal. Contoh, jika Anda turun jam 6 sore, maka ambil penerbangan yang jam 11 malam. Nah, ongkosnya kisarannya tuh antara 1.500.000 hingga 6 juta, tergantung ketersediaan tiket dan tanggal Anda mengambil penerbangan ini. Namun jika Anda ingin menggunakan bis, harga bis untuk dari Riyadh menuju Jeddah itu hanya sekitar 200 real. Jaraknya 14 jam. Namun ongkos dari bandara Riyadh menuju terminal Sabco itu 120 real. Jadi sekitar 320 real. Jadi Anda tinggal pertimbangkan apakah naik pesawat atau naik bis. Namun naik bis juga ada resiko, kadang-kadang di tengah jalan masih ada pemeriksaan polisi yang biasanya menanyakan apakah di dalam bis ini ada orang-orang baru. Ya artinya orang-orang yang baru datang, bukan orang-orang yang mukim di Arab. Dan saya pernah terjadi ini dulu, kebetulan ada satu orang tua Badui yang sebelumnya bikin jengkel saya karena saya diusir dari bangku saya, dia mau duduk situ. Tetapi di perjalanan ternyata bapak ini menjadi superhero bagi saya. Saat ada pemeriksaan polisi, dia yang duluan berdiri menghadapi polisi di pintu sehingga polisi tidak naik ke atas mobil. Dia katakan, di sini semua orang Saudi. Jadi memang kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sesuatu yang membuat masalah menjadi penyelamat. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Bagi Anda yang minat dan serius, silahkan hubungin saya di nomor telepon berikut ini. Dan banyak doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Jadi sebenarnya saya juga ada takut-takutnya menceritakan hal-hal bagaimana fase-fase ini kepada Anda sekalian. Karena kemarin memang juga ada memang travel-travel yang marah maneh dan mengancam akan melaporkan kepada polisi Saudi Arabia. Bayangkan, bahwa Anda ini telah mengajari orang untuk melanggar hukum di sana. Ngeri nggak? Tapi sudahlah, mudah-mudahan mereka juga Allah berikan hidayah. Karena juga mereka saat ini juga insya Allah juga menggunakan visa turis kan. Jadi mudah-mudahan mereka mengertilah perasaan kita-kita yang ingin berhaji tanpa antri ini. Nah penting diingat nih, jangan banyak takutnya ya. Namanya visa, visa artinya izin masuk. Nggak mungkin dia setelah memberikan visa, kita nggak boleh masuk. Mungkin kita ini salah masuk gitu. Nah visa kita kan visa ziarah, kita masuk di Jeddah sedang menerima jemaah haji, itu bikin masalah. Maka kita turun di Riyadh. Maka yang penting di Riyadh nanti, ingat kode penerbangan yang di tiket. Kalau ditanya kemana, mau ziarah, kode penerbangannya sekian. Jangan banyak takutnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti setelah lolos dari Riyadh menuju Jeddah, nah di Jeddah ini tinggal mau masuknya ke Mekah bagaimana? Di situ ada 2 pilihan. Pertama menggunakan GMC. Mobil-mobil mahal itu, seperti Alphard lah kalau di Indonesia. Nah ini kamuflase yang bagus, nggak mungkin razia akan menghentikan mobil-mobil mewah. Tapi harganya sekitar 5,5 juta per orang. Dan Anda harus jujur dengan sopir, kasih tahu pengen pergi umroh, haji gitu. Jangan sampai nanti sopir nggak kasih tahu, sopir nggak bisa membantu Anda. Jadi sopir dikasih tahu, saya mau masuk. Kalau mau masuk biasanya diminta harga 5,5 juta. Tapi kalau Anda ingin lebih murah, Anda bisa naik taksi ke Kornes. Ke Kornes itu terminal Sabco. Itu dari bandara sekitar 150 real lah paling mahal sampai Kornes. Nanti pas di sebelah terminal Sabco itu ada taksi-taksi antri di situ parkir. Mau taksi yang taksi, mau taksi gelap juga ada.
Di situ nyebrang ke Mekah itu cuma 2 juta. Jadi kalau Anda bilang mau ke Mekah, ya dia kadang bilang ya cuma 600.000, 120 real. Tapi kalau Anda bilang tidak ada tasreh, maka 500 real. Anda harus jujur supaya mereka bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan petugas di lapangan. Dan biasanya nunggu 1-2 jam. Nanti ada 2 orang, 3 orang, komplain 4 orang, baru mereka antar ke dalam. Dan penting ingat, saat masuk Mekah ini jangan menggunakan atribut haji. Dan banyak doa, tawakal kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan saat kita sudah sampai di Mekah? Tonton video berikutnya. Dan ingat, ini hanya inspirasi, tidak mutlak Anda berhasil. Karena ketentuan haji hanya Allah lah yang menentukannya. Dan ini adalah syariat yang dibuat, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah akan berikan kemudahan kepada Anda. Dan Anda bisa melaksanakan haji tanpa antri. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Tonton semua video-video Andi Madinah tentang haji tanpa antri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk haji tanpa antri tahun ini. Assalamualaikum. Dan untuk keadaan di tahil itu yang nggak ada apa-apa, nggak digimanain gitu. Jadi satu hari ketika kita ditangkap langsung didata, 3-4 hari itu langsung keluar paspor selembaran itu dari KJRI, itu langsung ke 4 harinya langsung ada tiket langsung pulang.